Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4B. Hari ini kita ada pelajaran matematika tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, jika pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, dan menyatakan pecahan senilai, maka hari ini kita lanjut pembelajaran kita tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi bentuk pecahan, Bapak mau tanya dulu. Siapa yang pernah main ke mall? Ya, pasti semua anak-anakku pernah main ke mall. Nah, di mall terkadang kita masuk ke mall, ada beberapa di sana dibuat di satu toko diskon 20% atau diskon 50%, diskon sebagainya begitu. Tahukah anak-anakku semuanya bahwa persen yang dimaksudkan di situ itu adalah sebenarnya bentuk pecahan. Pecahan yang seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, anandaku diharapkan dapat mengetahui bentuk-bentuk pecahan. Dan yang kedua, dapat menyebutkan dan menuliskan bentuk-bentuk pecahan. Nah, kita masuk ke materinya. Pecahan memiliki beberapa bentuk. Masing-masing bentuk pecahan tersebut dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Artinya, satu bentuk pecahan kita bisa mengubah bentuk pecahan tersebut ke bentuk yang lain. Nah, apa saja itu bentuk-bentuk pecahan? Yang pertama adalah pecahan biasa, kemudian yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat adalah bilangan persen atau per 100. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu pecahan biasa. Apa yang dimaksud dengan pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut, seperti biasa. Nah, pecahan bentuk ini memiliki pembilang yang lebih kecil daripada penyebutnya. Ingat ya, jika pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka ini merupakan bentuk pecahan biasa. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya 1/2, 1/4, 2/3, 3/6. Nah, dari keempat bentuk pecahan di bawah ini dapat kita lihat bahwasanya keempat pecahan ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Maka ini dikatakan dengan pecahan biasa. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Ingat ya, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran didapat dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, contoh pecahan campuran misalnya 1/2/5 atau 2/4/5 atau 3/7. Nah, sebelum disederhanakan menjadi pecahan campuran, awalnya pecahan ini memiliki pembilang yang lebih besar dari penyebutnya. Ingat ya, awalnya pembilang lebih besar dari penyebutnya. Nah, jadi seperti ini yang dimaksudkan dengan pecahan campuran. Ada satu bilangan bulat dan pecahan biasa. Kemudian yang ketiga, bilangan desimal. Nah, pernahkah anak-anakku semuanya melihat angka ada koma-komanya? Pernah. Bilangan desimal merupakan pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, kemudian dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah 0,3, 2,58, 4,7, 11,25. Nah, ini yang merupakan ciri dari bilangan desimal adalah memiliki koma. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah persen. Nah, atau per 100. Persen merupakan pecahan yang penyebutnya 100, kemudian dituliskan dengan menggunakan lambang persen.
yang berarti per 100. Ingat ya, kalau ada tanda seperti ini kita baca dengan per persen. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah contoh persen. 5% dibaca 5% atau 5 per 100. Kemudian 25% dibaca 25% atau 25 per 100. Nah, seperti ini cara menyebutkan bilangan per persen. Nah, yang dimaksudkan tadi bahwasanya bentuk-bentuk pecahan ini bisa kita ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya adalah bahwasanya kita bisa mengubah bilangan-bilangan tadi, umpamanya dari bentuk pecahan biasa bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran atau ke desimal atau ke persen. Begitu juga sebaliknya, dari persen bisa kita nyatakan ke pecahan biasa, bisa kita nyatakan ke bilangan desimal, dan juga bisa kita buat ke pecahan campuran. Nah, bagaimana nanti merubah pecahan-pecahan tersebut ke bentuk yang lain, nanti kita akan pelajari di pertemuan yang berikutnya. Jadi kali ini Bapak harap anak-anak andaku semuanya mohon diambil catatannya, didengarkan lagi videonya, dicatat hal-hal yang penting dari video yang Bapak jelaskan. Baik, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.